Mas Prima Jogja. Salah satunya itu kita tabayun, kita cek informasinya, atau kita cek apakah benda itu memang benar-benar benda asli ataukah benda itu palsu. Mas Prima Jogja MPJ Podcast mempersembahkan 30 Hari Bersuara 2022. Yo, kembali lagi dengan saya Prima Agus Setiawan dari Mas Prima Jogja MPJ Podcast. Sudah ndak terasa ini di hari 14. Hari ke-14 30 hari bersuara. Tapi kalau di episode itu sudah episode ke-15. Nggak terasa nih sudah tengah bulan. Tapi tunggu dulu. Sebelum dilanjut, ini masih dalam 30 hari bersuara 2022 oleh The Podcasters Indonesia dan Podcaster Netra Indonesia. Di zaman sekarang ini banyak sekali barang-barang yang mudah dipalsukan. Entah tas, entah handphone, entah charger, bahkan baju pun bisa dipalsukan. Makanan pun bisa dipalsukan. Beras pun juga bisa dipalsukan. Beras plastik itu bisa itu ya. Kelihatannya beras tapi ternyata beras terbuat dari plastik. Palsu kan? Uang juga bisa dipalsukan. Bahkan suara orang pun bisa itu dipalsukan. Oke, tanpa menunggu lama, banyak ini benda-benda yang bisa dipalsukan. Kalau dijelaskan banyak banget seperti tadi. Uang, handphone, terus sampai suara pun bisa dipalsukan, alamat pun bisa dipalsukan, tanda tangan pun bisa juga dipalsukan, harapan pun juga bisa dipalsukan, pemberi harapan palsu. Nah, yang punya gebetan, hati-hati. Yang punya gebetan tapi hanya terlalu banyak janji, itu nanti belakang-belakangnya jadi PHP atau pemberi harapan palsu. Janji bisa palsu, bisa dipalsukan itu. Janji bisa dipalsukan. Sertifikat bisa dipalsukan. Ijazah pun bisa dipalsukan. Suara bisa dipalsukan. Ngomongin tentang suara palsu, di zaman sekarang ini ada teknologi yang bernama deepfake voice. Teknologi kecerdasan buatan yang bisa mengubah suara seolah-olah seperti suara seseorang. Misal suara orang atau tokoh tertentu itu bisa dipalsukan dengan algoritma yang tepat dan sesuai dengan suara si tokoh. Yang paling mengejutkan lagi, ini bisa digunakan dalam hal-hal terutama untuk melakukan ujaran kebencian. Dan biasanya suara palsu ini digunakan pada sebuah video-video tertentu. Dan yang paling rame Twitter atau media sosial yang lain. Yang jelas salah satu media sosial itu rame bila melihat video yang menampilkan salah satu tokoh, suaranya juga demikian. Padahal belum tentu seorang tokoh tersebut itu melakukan perkataan yang tidak semestinya. Usut punya usut, ternyata dibuat dengan suara palsu atau deepfake voice. Ada nggak ya pendeteksi suara palsu? Kalau bisa dideteksi lumayan, bisa meminimalisir hoax-hoax yang ada di internet. Apalagi artikel palsu, artikel yang asal buat, asal ngetik, asal kopas dan sebagainya. Bisa itu. Tadi suara, terus alat pendeteksi, kurang tahu lah. Alat pendeteksi ada nggak ya? Alat pendeteksi suara palsu. Kembali ke hal-hal yang palsu. Artikel seperti tadi bisa dipalsukan. Lalu masih banyak sekali benda, sesuatu ataupun sifat atau yang lain. Bahkan perangkat lunak itu bisa dipalsukan. Termasuk suara orang itu bisa dipalsukan. Seolah-olah menjadi seseorang yang jadi target. Hati-hati bila menggunakan teknologi suara palsu atau deepfake voice. Digunakan dengan semestinya saja bagi teman-teman yang menggunakan deepfake. Resiko ditanggung teman-teman. Terus bila kita menemui beberapa hal tersebut di atas, apa yang harus dilakukan? Yang kita lakukan yang pertama, kita tabayun atau kita mengecek sembari mengumpulkan informasi yang valid, apakah barang atau jasa atau yang lain itu palsu ataukah tidak. Kalau kita tidak mengecek terlebih dahulu, resikonya kita ketipu. Jadi tertipu. Salah satunya itu kita
tabayun, kita cek informasinya, atau kita cek apakah benda itu memang benar-benar benda asli ataukah benda itu palsu. Yang kedua, perlu kewaspadaan yang tinggi. Jangan sampai kewaspadaan kita lengah. Kalau kita tidak waspada terhadap sesuatu yang meragukan, bisa resiko masuk ke sana. Lagi-lagi tertipu. Kalau sudah ketahuan, hanya 2 itu saja. Selebihnya didiskusikan di waktu yang ke depan. Semoga bermanfaat. Tunggu di episode ke-16 masih dalam 30 hari bersuara 2022 bersama podcaster Netra Indonesia dan The Podcasters Indonesia. Mas Prima Jogja.